kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Coba saya cek dulu keadilannya. Kelompok 1, 4, berarti yang sana yang ada? Terus sama yang sana? Ya, ya, mudah-mudahan semuanya sehat hari ini. Tidak ada yang batuk kan? Tidak ada ya. Cek ya tapi ya. Seperti kesepakatan yang kemarin. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, nanti kita akan hidup panas-panas supaya kita dikasih kesehatan, kekuatan yang mungkin kita dulu dulu ya. Ya silakan berdoa mulai. Ya sudah selesai. Ya. Seperti yang kemarin kita sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan percobaan ingat house ya kan. Kemudian bagaimana caranya? Kalian sudah menyusun rancangannya, ya. Rancangan yang kalian susun sendiri berdasarkan pemikiran kelompok kalian, kemudian menggunakan variabel yang berbeda-beda. Ya, jadi untuk hari ini kita secara umum tujuannya apa? Membuktikan hasil fotosintesis yaitu menghasilkan oksigen ya, dengan membedakan variabel-variabel yang berbeda-beda. Coba saya ingin tahu dari mungkin kelompok 1 dulu ya. Kita akan mereview sedikit ya. Kelompok 1 juga nanti saya sampel beberapa variabel. Mungkin kalian bisa menyampaikan apa yang menjadi rumusan masalah kalian. Ya, kira-kiranya ya. Ya, berarti variabel bebasnya apa ya? Ya, berarti intensitas ya. Ya. Kemudian kira-kira sebelum kamu melaksanakan, kemarin kan kamu sudah punya hipotesa, ya kan? Ya, apa kira-kira hipotesa? Ya, kira-kira apa alasannya? Ya, oke, kita akan buktikan nanti ya. Ya, berikutnya mungkin sampel yang variabel yang lain, kelompok 4 mungkin ya bisa diungkapkan mengenai permasalahan, kemudian bagaimana sekilas hipotesa ya. Jadi dari permasalahan ini, masalahnya adakah pengaruh warna spektrum cahaya terhadap proses fotosintesis? Ya, jadi kamu akan melihat adakah pengaruh gitu ya. Nah kemudian kira-kira hipotesamu apa? Nanti apa yang kira-kira terjadi? Perbedaan warna hijau, biru, sama merah dalam spektrum cahaya mempengaruhi hasil dan waktu fotosintesis. Ya, untuk hasilnya kamu bisa perkirakan nggak? Secara teori gitu ya, misalnya hipotesamu. Hasilnya? Ya. Perbedaannya? Hasil perbedaannya itu? Ya. Yang warna merah kemungkinan akan lebih cepat dan lebih banyak hasilnya daripada yang warna hijau dan biru dikarenakan karena klorofil akan optimal menangkap cahaya ketika ada warna merah. Ya, gitu ya. Coba kita akan buktikan gitu ya. Berikutnya untuk kelompok mungkin 7 bisa diungkapkan untuk permasalahannya apa? Yang kemarin dengan ya. Ya, hipotesamu apa? Ya, jadi nanti kamu akan perkirakan bahwa yang paling cepat melalui perlakuannya di suhu yang 25 derajat. Ya, kita akan buktikan nanti ya. Oke ya. Berikutnya mungkin untuk kelompok 9. Ya, permasalahanmu apa yang kamu angkat? Yang pertama ada apakah suhu mengaruhi
7, 8, 9. Ini berarti saya sampelnya 5 saja, 5 yang beda ya. Ini nggak urut soalnya kelompoknya satu nyelip ya. Ya. 5 itu tentang pengaruh Na pada CO2 terhadap lagu fotosintesis. Ya. Jadi menurut kami hipotesannya Ibu Ya. Berpengaruh untuk mempercepat laju fotosintesis jika Na dan CO2-nya itu dimasukkan ke dalam. Ya, kira-kira perkiraanmu dari perlakuan yang kamu perlakukan itu, mana yang menurutmu paling banyak perkiraan dulu? Menurut kami sih yang paling banyak CO2-nya itu ketika diberi 2 sendok makan Na dan CO3. Kalau Iya. 3 sendok makan itu terlalu banyak, jadi bisa aja mengganggu proses respirasi dari tanaman. Ya, kita nanti akan buktikan semua ya. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Ya, sebelum kita ke lapangan nanti kita akan melakukan di depan sana ya. Tadi sudah ada temanmu yang olahraga, saya suruh berhenti kita ya. Kita jangan main bola di situ, saya bilang putus. Mungkin nanti saya akan arahkan dulu, saya akan bagi lembar kerja dulu. Belum dapat lembar kerjanya? Nah, itu ya. Ya. Sekilas bisa kalian simak mulai dari A kompetensi dasar sampai ke dasar teori itu sama dengan yang kemarin kalian membuat rancangan gitu ya. Mari kita sudah bahas ini. Kita akan langsung ke bagaimana nanti kalian melakukan percobaan. Jadi kalian buka di halaman 2 yaitu mengenai penugasannya bagaimana. Itu ya. Ya, sudah disimak semuanya? Kita mulai dari nomor 1, lakukan percobaan fotosintesis atau Ingenhouse sesuai dengan rancangan percobaan yang sudah kalian susun. Ya, kemarin sudah direvisi, berarti hari ini sudah fix ya, sudah bisa dilaksanakan. Berikutnya, nanti kalian nomor 2 hitung jumlah gelembung yang muncul pada setiap menitnya. Ya. Kalian bisa buat tabulasi seperti yang kemarin sudah kami lakukan juga. Misalnya seperti ini perlakuan, ini sudah perlakuan 1, 2, 3. Kemudian jumlah gelembung per menit. Ini dihitung, nanti perhatikan ini ya. Jadi saya tidak akan menerima pertanyaan setelah saya jelaskan gitu ya, karena kita nanti akan kerja efektif sekali dan butuh waktu yang sangat lama. Makanya silakan diperhatikan ya. Jadi nanti selama 1 menit kita akan menghitung jumlah gelembungnya. Kemudian berikutnya 1 menit lagi, ya, selama 10 kali penghitungan. Nah, untuk menghitung menit pertama, kemudian berikutnya 1 menit berikutnya itu tidak harus langsung maraton, langsung berlanjut begitu, tidak. Boleh kamu berhenti sebentar, misalnya saya akan perlu nulis dulu, silakan boleh. Nah itu kan ada jeda sedikit, kamu nanti boleh langsung 1 menit berikutnya. Begitu ya, untuk menitinya itu bisa pakai stopwatch sampai ini, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya selama 10 kali penghitungan, kira-kira butuh waktu berapa menit? Kira-kira 15 ya. Kalau 10 kayaknya tadi yang saya bilang maraton tadi nggak bisa ya. Soalnya orang bernapas juga ada jedanya. Ya, kira-kira 15 menit cukup ya. Nah, nanti kalian dari awal perhitungan itu dikasih tanda jamnya. Misalnya berlangsung di awal misalnya jam 9. Nah, nanti kira-kira kamu berakhir sampai 09.15, ini kan akan berakhir perhitungannya, betul ya? Nah, nanti kamu biarkan dulu sampai 30 menit dari awal kalian hitung. Jadi awalannya kalian harus cermati tadi awalnya jam berapa. Nah, ini kau masukkan di tabel tinggi gelembung selama 30 menit. Hitungnya tidak jumlah gelembung lagi, tetapi apa? Tingginya menggunakan
lapangan kalian akan menemukan kenyataan, ya kan? Nah, kenyataan yang ditemukan apa misalnya kejadian di kelas yang lain kemarin yang ini kebetulan yang spektrum warna kemarin ya. Itu, nah, kebetulan spektrum warna. Jadi secara teori itu kan warna merah dan biru itu paling cepat. Kenapa ini hijau cepat? Gitu. Ya nggak masalah. Yang penting kamu ukur jumlah gelembungnya. Kemudian jumlah gelembungnya itu ternyata banyak. Tetapi dia bisa melihat gelembung yang muncul itu kecil-kecil. Sementara yang merah itu lambat tapi besar-besar. Se-L4 itu. Nah, bonekanya mana? Segitulah. Nah, ternyata endingnya ya setelah 30 menit benar yang merah dinyatakan lebih tinggi. Jadi dari akhir walaupun belum jumlahnya banyak, ternyata dari akhir yang merah dia mencapai tingginya itu lebih tinggi. Nah, itu kan bisa untuk bukan merubah ya, tapi membuat kesimpulannya menjadi berbeda. Paham sampai di sini? Sudah paham belum? Ya, oke ya. Tadi gelembungnya kan per 30 menit. Misalkan kita selesainya 9.15 itu 30 menit dari 9.15. Kita lihat dari awalnya. Awal kamu menghitung, itu nanti dilihat. Nah, kalau ini kan kamu bisa pakai jeda-jeda kan? Ya kan? Ini kan pakai jeda bisa. Dia nggak paham belum? Di tengah-tengah sini kan bisa pakai jeda misalnya 5 detik misalnya, atau mungkin ada yang kebetulan nggak butuh waktu untuk membuat garis misalnya bisa 1 menit, tapi kan pengukurannya selama 1 menit selama 10 kali. Nah, selama jeda ini kira-kira misalnya tadi saya jumlahkan kira-kira 15 menit lah, butuh waktu untuk ini 15 menit. Nah, tadi dihitung dari mulainya jam 9, asumsinya 9.15 kamu sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kamu boleh nanti mungkin minggir sebentar untuk menjawab pertanyaan di bawahnya. Gitu ya. Coba dilihat pertanyaan. Mungkin nomor 1 sudah bisa dijawab, nanti sambil dijawab singkat di situ ya. Nanti kita kumpulkan ini datanya, data sementaranya. Berikutnya nomor 2 juga mungkin ini secara teori dulu, nanti kamu kira-kira nanti ini yang nomor 2 bisa diberikan di akhir, nomor 3 bisa dijawab, nomor 4 belum ya, nomor 4 nanti saya jelaskan, nomor 5 juga ini secara teoritis ya, nomor 6 juga teoritis ya. Untuk yang nomor 5 atau 4 dulu ya, 4 dulu ya. Ya, untuk yang membuat grafik. Nah, kita tadi kan membuat perhitungan per menit. Tapi nanti kalau kita buat grafik, misalnya menit pertama itu nanti di sini misalnya, menit kedua bisa jadi turun. Maka nanti untuk membuat grafik itu kamu jumlahkan. Misalnya ini 1 menit pertama, penghitungan 1 menit kedua, ini kamu jumlahkan. Kemudian nanti jumlahkan lagi, itu. Paham ya? Jadi nanti kalian akan memperoleh titik-titik. Misalnya seperti ini saya gambarkan. Ini perhitungan selama berapa menit tadi, tapi kan di sini jedanya kan tidak dihitung. Nah, kalau dengan menjumlahkan ini kan kamu jedanya tidak dihitung, ya kan? Nah, jadi dijumlahkan nanti akan diperoleh selama 10 menit. Ini pasti akan naik, pasti akan bertambah, pasti akan tinggi. Di sini jumlah gelembung. Nah, nanti dari 3 perlakuan kalian buat grafik dalam satu grafik ya, supaya bisa kelihatan hubungannya antara variabilitas dengan terikatnya. Hati-hati membuat skala ya. Kalau yang ini kan jelas menit ya. Yang di sini yang jumlah gelembung ini yang kalian harus skalanya harus jelas. Ya, untuk ini ada pertanyaan. Ini sambil tadi menunggu 15 menit kamu bisa kerjakan ini. Ya.
ya. Berarti nanti di 30 menit kita sudah bisa menghitung tinggi belenggunya. Nah, kalau itu nanti dapat berapapun, nanti kamu melihat mau dites bara api boleh semua, atau mungkin salah satu aja yang kita anggap yang paling tinggi ya boleh, nanti kita lihat situasi nanti ya. Nah, untuk bagaimana caranya kemarin sudah saya kasih petunjuk, tetapi ini kan ada bendanya gitu ya. Mungkin nanti kita jelaskan detail di bawah, tapi nanti kalian mungkin di sini bisa ada gambaran sedikit ya. Walaupun kalian sudah tahu harusnya kan, tapi saya hanya pesan yang pertama, nanti kalian untuk menyusun gila itu kalian ikat, tapi ikatannya tidak usah kencang-kencang gitu ya. Terus jangan sampai nyumbat di corong gitu ya. Nanti harus agak di menyebar begini, tapi harus di dalam corong, jangan nyumbat di sini. Terus nanti corong ya, setelah kamu susun, sudah tahu kan susunnya? Sudah ya. Nah, kamu kawatnya kira-kira kira-kira aja ada penyangga 3 kawat. Kemudian nanti masukannya ini kan nanti ya, setelah di ember ya. Misalnya ini sudah dikawat, nanti saya praktekannya ini ada gulanya di dalam ya, nanti di bawah gulanya. Misalnya ini misalnya kurang 1, nanti masukannya 1 nanti. Nah, ini nanti kalian perhatikan, kadang-kadang kalau saya nggak bilang begitu nanti ada yang terlalu tinggi ya, maka langsung aja saya bilang nanti corongmu di corong paling bawah apa sini ya, menurut corong ya, di sini ya, ini di posisi 200 atau paling tinggi 250, tapi 200 saja nggak apa-apa. Kalau kamu ketinggian nanti kayaknya berapa, nanti akan turun yang ke bawah, paham ya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti sambil kalian praktek di bawah. Ada lagi yang pertanyaan mengenai ini? Sudah? Bisa kita mulai? Ya, oke, silakan turun. Nanti nampanmu ini bagimu yang berisi beker gelas begitu dititipkan di lab fisika ya. Kita mau ambil terus ya. Ya, silakan boleh turun, hati-hati karena saya pesan ya, kita bekerja dengan alat-alat yang rata ya. Jadi kita ganti ya. Ada kemarin contoh ya, ada kelas, saya nggak akan sebutkan kelas ya. Dia nggak terlalu ceroboh ya, itu sampai ketendang pecah. Berikutnya saya masih pecah ya Mbak Ina. Itu 1 kali pecah di 1 dan beker gelas ya. Jadi hati-hati, tidak usah tergesa-gesa, kita kerja yang teliti gitu ya. Oh begitu ya, berarti ada faktor yang lain ya, nanti kamu ungkapkan di pembahasan ya. Untuk yang di teras itu 10 mm dan yang di dalam ruangan 0,1 mm. Ya, berarti urutannya dari awal sebenarnya mungkin kalau tadi faktor pengganggu itu kan di endingnya ya tadi ya. Kalau dari awal tengah-tengah tadi urutan yang paling tinggi yang di lapangan, terus kemudian di teras dan di dalam ruangan yang paling kecil. Ya, oke, terima kasih. Untuk yang yang paling banyak yang di
mm, yang teduh itu 4 mm, yang gelap itu 0,8 mm. Ya, kesimpulanmu bagaimana? Dari kesimpulan. Yang terang itu gelembungnya lebih banyak dan tiganya itu ukurannya lebih besar. Ya, itu ya, semuanya begitu. Untuk nomor kelompok 3 ya. Berdasarkan jumlah gelembungnya itu yang paling banyak itu yang spektrum warna hijau, terus ke biru baru merah. Tapi kalau dari tinggi ruang udara yang dihasilkan di satu reaksi itu yang paling tinggi ada spektrum merah, hijau, lalu biru. Merah, hijau, biru. Ya. Berarti kira-kira baru bisa kamu simpulkan kira-kira Yang paling optimal itu menurut kalian dilihat dari tinggi ruang udaranya. Jadi yang paling optimal itu yang merah. yang merah gitu ya. Ya. Untuk membandingnya kelompok yang Ini jumlah gelembungnya yang paling banyak malah warna biru di sini. biru ya. Warna biru, warna merah, baru warna hijau. Biru, merah, hijau. Itu dari jumlahnya. Ya. Ya. Berikutnya pendeknya di tingginya. Di tingginya hijau paling tinggi 4 mm, lalu diterusin merah 2 mm, sama biru terakhir malah. Oh gitu ya. 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 Nanti kalian kalau misalnya simpulanmu bagaimana kira-kira? Semuanya paling optimal yang biru. Biru ya. Jumlah gelembungnya paling Ya. banyak. Ya. Oke, terima kasih. Terus ya. Ya. Untuk jumlah gelembungnya itu dari yang paling banyak ke sedikit. Yang pertama 1 sendok NaCl3, Ya. yang kedua 2 sendok 2 sendok spatula NaCl3, terus yang ketiga minyak metal tanpa Yang tidak ditambahi NaCl3 ya. Para bebasmu Pak? Kadar CO2 ya. Ya kan? NaCl3. Berikutnya dari Jadi yang paling optimal itu yang 1 sendok spatula NaCl3. 1 sendok ya. Belum tentu dikasih 2 dia. Ya, karena yang 2 sendok spatula ini mungkin mempengaruhi respirasi. Oke ya. Terus kelompok Tapi untuk tinggi gelembungnya itu dari yang tinggi tertentu itu yang tertinggi ada yang dikasih 2 SDM NaCl3. Kemudian dari yang tertinggi juga yang bisa SDM NaCl3. Kemudian yang tertinggi juga itu yang tanpa NaCl3. Untuk tingginya itu yang SDM 9 mm, yang 1 SDM itu 5 mm, dan yang tanpa itu 3 mm. berarti urutannya yang 2 sendok, 1 dan yang tanpa ditambahi itu ya. Jadi sedikit berbeda ya. Nah, simpulan Pak Wan. Untuk kapasitas yang optimal itu tuh dengan yang ditambahkan 2 SDM NaCl3. Ya. Oke, terima kasih. Kelompok Paling tinggi gelembungnya itu air biasa. ya. Air biasa tingginya 5 mm. Kalau yang air hangat itu sama Bu, cuman banyaknya itu lebih banyak yang biasa. Jumlah gelembungnya. Tingginya itu sama kayak air hangat, cuman rata-rata jumlah gelembungnya itu beda. Ya. Gimana, ada yang komentari? Ini kelihatannya kok teman kalian mempresentasikan ini kan presentasi secara kilat ya, tidak diperhatikan ya kan. Berarti saya yang memperhatikan saja kan gitu. Ada kelompok lain yang mungkin bertanya? Jumlah gelembung tapi ukuran gelembungnya sama enggak? Beda. Ya itu faktornya dari besar gelembungnya juga bisa Bu. Kan nanti kan ada gelembung yang kecil tapi jumlahnya banyak, sama gelembung yang besar jumlahnya tapi sedikit. Oke ya, mungkin kelompok 8. 8 sendiri sebenarnya juga paling banyak gelembungnya itu ada di netral. Netral ya. Walaupun dengan hangat itu jumlahnya Netral itu maksudnya tadi tanpa ada perlakuan. iya, nggak diapa-apain, nggak Itu ditambah. tadi ya. Walaupun yang hangat juga hitungannya beda dikit, juga cukup banyak Ya, di situ. terus Tapi untuk kalau tinggi masih tetap didominasi sama yang paling banyak netral, dan yang paling rendah itu dingin. ya, dingin berarti paling rendah ya. Paling Ya, rendah oke. dari Simpulan gelembung apa? dingin. Simpulannya berarti ya tetap paling optimal itu menggunakan suhu netral, Berarti suhu mempengaruhi nggak? mempengaruhi. Mempengaruhi ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang lain? Lanjut. Dan itu yang suhu paling banyak yang suhu yang normal, yang netral. Ya. Itu tinggi gelembungnya 8 mm. Kalau yang paling sedikit itu yang suhunya dingin, tingginya 1 mm. Ya, berarti simpulanmu Sebenarnya suhu normal itu yang paling banyak Paling dan banyak. paling ya, berarti suhu
mempengaruhi Iya. ya proses. Terima kasih. Sudah jadi. Ya. Nanti di laporan dilampirkan ya. Ini kita tidak bisa membahas satu persatu, tapi di laporan sementara nanti kalian bisa menunjukkan, bisa menggambarkan. Gak apa-apa, ditempel aja di situ. Nanti ditempel kayak dilampirkan ya, nggak usah diganti. Semuanya sudah jadi grafiknya ya. Ya. Dari grafik itu kalau kamu bandingkan, ada garis di situ, kamu bisa simpulkan mana yang paling efektif ya perlakuanmu. Nah, dari grafik kamu bisa tarik, nggak tahu normalmu tadi ya. Nah, kita relatif berbeda mungkin bisa jadi ya. Ya, nanti kalian jawab di laporan percobaan. Tapi dari yang kalian lakukan bisa disimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Untuk kelompok 1-2 apa? Pengaruhnya apa? Intensitas cahaya. 3-4 spektrum warna. 5-6 berarti kadar apa ini? CO2, betul sekali. 7-8-9 suhu mempengaruhi proses fotosintesis. Begitu ya. Jadi untuk hari ini kita sudah semuanya bisa merancang dan membuktikan atau melaksanakan rancanganmu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kesimpulannya hari ini jadi beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis, diantaranya tadi yang sudah kami buktikan, intensitas cahaya, spektrum warna, berikutnya kadar CO2 dan suhu. Begitu. Sudah, untuk laporan sebenarnya bisa dikumpulkan. Ya, ditempelkan aja. Siap-siap untuk